Perhatikan, jangan sampai ada dasar yang kamu ajukan. Juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Waspada, depresi penyebab bunuh diri. Ditemukan bunuh diri. Berita bunuh diri semakin kerap kita dengar. Setiap pagi, ribuan mahasiswa memulai hari dengan tekad dan ketakutan. Mengejar nilai, prestasi, pengakuan. Tapi, apa kabar diri sendiri? Kesehatan mental bukan soal lemah, ini soal bertahan. Kita tumbuh dalam budaya yang mengagungkan capaian, tapi lupa memberi ruang untuk jatuh. Kita diajarkan cara bersaing, tapi tak pernah diajarkan cara pulih. Pertanyaannya, apakah sistem ini manusiawi? Apakah lingkungan kampus masih jadi tempat belajar atau medan perang? Dan lebih penting lagi, masihkah kita mendengar jeritan yang tak bersuara? Nama saya Astuti Dian Lestari, saya psikolog di layanan psikologi FKKM. Saya dulu menyelesaikan S1, S2 di psikologi UGM. Dulu saya ngambilnya kan magister psikologi profesi, ambil peminatannya pendidikan kayak gitu. Oke, sebenarnya semua usia itu pasti ada kerentanannya masing-masing kayak gitu ya. Tapi kalau dalam konteks mahasiswa S1 ya terutama itu kan rentang usianya antara 17 sampai 22 gitu ya. Jadi di akhir masa remaja dan di awal usia dewasa kayak gitu. Di usia mahasiswa ini kan adalah usia ya, perubahannya dari masa remaja akhir ke usia dewasa awal, di usia yang kritis yang kemudian memang juga rentan gitu mengalami masalah kesehatan mental kayak gitu karena ketika mahasiswa ada perubahan status, tanggung jawab, peran yang kemudian berbeda sangat signifikan ketika SMA kayak gitu ya gitu. Terus di satu sisi di usia mahasiswa biasanya kan seseorang itu lebih bisa memahami apa yang terjadi pada dirinya kayak gitu ya, lebih ngerti apa sih yang masalah-masalah yang aku alami gitu ya, apa yang kemudian salah pada diriku kayak gitu tuh bisa lebih ngeh gitu ya, lebih sadar kayak gitu. Jadi biasanya memang disadari bahwa ada masalah itu ya di usia mahasiswa ini kayak gitu. Terus memang biasanya gangguan-gangguan kejiwaan itu kan juga bisa ditegakkan diagnosanya, misalnya mengalami gangguan kejiwaan itu kan di usia 18 tahun ke atas kayak gitu ya gitu. Jadi permasalahan kesehatan mental itu tidak pernah disebabkan oleh salah satu faktor aja gitu ya. Jadi kalau kesehatan mental kita terganggu tuh tidak mungkin hanya satu faktor, misalnya ada masalah sekarang gitu ya, misalnya kuliahnya akademiknya bermasalah, atau ada masalah sama pacar misalnya, atau ada masalah sama orang tua, itu tidak satu faktor aja kayak gitu ya, karena kompleks gitu. Jadi yang mempengaruhi kondisi kesehatan mental kita itu ya baik dari sisi biologis atau fisiologis, kondisi tubuh kita, dan faktor sosial, bagaimana kemudian kalian berada di lingkungan sosial yang seperti apa sih gitu ya.
Misalnya di kampus kira-kira lingkungan pertemanannya suportif atau enggak, sistem pendidikannya seperti apa kayak gitu ya. Kemudian ada nggak dukungan untuk kemudian pengembangan kesehatan mental mahasiswa misalnya kayak gitu. Terus juga faktor kognitifnya juga seperti apa kayak gitu ya, kemampuan potensi dirinya seperti apa gitu. Kalau ada masalah sama kesehatan mentalnya berarti misalnya bermasalah nih masa kecilnya kayak gitu. Nggak selalu juga kok masa kecilnya bermasalah, tapi ketika kita punya masalah di masa kecil kita yang itu signifikan, yang itu cukup mempengaruhi, itu bisa juga gitu ya menjadi hal yang mempengaruhi kedepannya di usia dewasa dia punya masalah kesehatan mentalnya kayak gitu. Nggak karuan juga misalnya masa kecilku bermasalah terus aku pas dewasa ada masalah kesehatan mental, ya nggak juga. Kalau kemudian dia bisa belajar dengan baik, dia bisa mengembangkan keterampilan sosialnya, keterampilan meregulasi diri dan emosinya, yaitu ketika dia punya kerentanan itu dia bisa minimalisir, nggak develop atau tidak berkembang jadi masalah kesehatan mental. Jadi kan salah satu indikator kesehatan mental itu kan adalah ketika dia bisa menjalin hubungan yang baik ya secara sosial, itu baik gitu dengan orang-orang di sekitarnya. Misalnya kalau kalian mahasiswa ya dengan teman-teman di kelasnya, seangkatan, teman-teman di organisasi, punya hubungan yang baik dengan dosen-dosen yang berhubungan langsung sama kalian, misalnya di PA-nya gitu ya, atau pembimbing skripsinya, kaprodinya, terus misalnya dengan keluarga kayak gitu. Jadi kalau kemudian seseorang biasanya memang ketika punya masalah di kesehatan mentalnya ya salah satunya biasanya pasti ngaruh ke sosialnya kayak gitu. Misalnya dia jadi menarik diri nih gitu, jadi nggak mau berinteraksi dengan teman-temannya, atau justru sebaliknya dia terlalu dependen atau terlalu bergantung ke orang lain. Jadi apa-apa misalnya harus sama orang lain. Misalnya kalau belajar kalau nggak sama teman nggak bisa gitu ya. Misalnya kalau ngerjain tugas kalau nggak diajarin dulu rasanya malas banget, atau rasanya nggak bisa kalau belajar sendiri misalnya. Jadi terlalu bergantung, apa-apa harus sama temennya terus kayak gitu ya. Nah itu berarti salah satu nih tanda bahwa dia bisa jadi gitu ya, memang dia punya masalah kesehatan mental kayak gitu. Atau tadi selain dependen bisa aja tadi yang merugikan. Kan kalau kita terlalu dependen sama orang lain kan kita jadi ngerugiin teman kita kan, mestinya kan jadi mengganggu kayak gitu. Atau misalnya bisa juga menunjukkan perilaku yang agresif ya, misalnya kayak abuse, bully secara verbal gitu ya. Kalau ngomong kasar misalnya, ngata-ngatain kayak gitu ya, labeling kayak gitu misalnya. Kalau kita belajar dari nilai-nilai Pancasila itu kan misalnya kayak peduli dengan sesama, persatuan kayak gitu ya, itu kan menjadi hal yang perlu kita apply dalam kehidupan sehari-hari. Misal dalam bentuk bagaimana teman-teman mahasiswa itu bisa saling peduli gitu ya dengan orang-orang di sekitarnya, karena kepedulian itulah yang kemudian akan sangat membantu gitu ya. Kayak teman-teman kita tuh butuh dukungan gitu kan, manusia itu kan makhluk sosial ya gitu. Kita akan selalu butuh orang lain, mau kalian seindependen apapun, kalian seintrovert apapun misalnya, itu pasti butuh orang lain. Karena ketika kita terkoneksi dengan orang lain, itu kita kebutuhan sosialnya itu kan jadi terpenuhi gitu ya kan. Manusia itu kan selain butuh makan, minum gitu ya, itu kan juga butuh tempat yang aman, tuh kan juga butuh ya untuk terkoneksi dengan orang lain gitu. Jadi kepedulian itulah yang kemudian bisa dikembangkan oleh mahasiswa untuk bisa menjadi supporting system ya, atau kayak memberikan sumber dukungan bagi satu sama lain. Dengan adanya dukungan tersebut gitu, kalian jadi bisa mengembangkan potensi yang kalian punya gitu ya. Jadi belajarnya bisa lebih nyaman, lebih sehat juga ya secara mental gitu, karena fulfilling tadi, terkoneksi dengan teman-teman di sekitarnya. Mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila itu salah satunya adalah dengan kepedulian terhadap teman-teman di sekitar.
kalau orang yang melakukan tindakan bunuh diri itu tidak selalu dia punya masalah kesehatan mental. Tapi orang yang punya masalah kesehatan mental atau punya gangguan kejiwaan itu emang beresiko melakukan tindakan bunuh diri kayak gitu. Jadi ya tadi makanya penting banget untuk teman-teman itu saling supportnya antara satu dengan yang lain. Jadi hal-hal kayak gitu tuh bisa dihindari kalau dia punya support system yang bagus. Kalau ada apa-apa bisa minta bantuan ke siapa gitu ya, atau nemenin ke psikolog, nemenin datang ke psikiater, nemenin ke rumah sakit kayak gitu, atau nemenin kalau dia lagi kambuh, nemenin di kosnya biar nggak sendirian kayak gitu kan. Itu bisa bentuknya ya, itu untuk bisa menghindari hal-hal tersebut gitu. Praktikum itu melelahkan. Aku kadang bingung untuk membagi waktu antara organisasi dan kuliah. Aku tahu kuliah itu melelahkan, tapi aku nggak pernah merasa terbebani. Kuliah itu kewajiban. Jadi mahasiswa itu kuat, tapi bukan berarti harus sendiri. Di tengah tekanan, kita butuh teman. Bukan untuk menyelesaikan semuanya, tapi agar kita tidak merasa sendirian. Solidaritas adalah kekuatan. Peduli adalah tindakan yang penuh makna. Karena satu suara, kamu kuat bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari kita bangun ruang belajar yang bukan hanya menguji otak, tapi juga menyentuh hati. Menjaga kewarasan bukan kelemahan, itu keberanian yang gak semua orang punya. Dalam semangat Pancasila, kita jaga sesama. Kita pulihkan ruang yang manusiawi. Untuk semua yang masih berjuang, kamu keren. Terima kasih udah bertahan sejauh ini. Terus jalan, terus waras. Kita jaga bareng-bareng.